warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulham Barlianto Sabto Nugroho dengan nomor induk mahasiswa 666219015. Saya di sini akan menjelaskan apa itu mengenai komunikasi antar pribadi mengenai multi aspek. Gak usah pakai lama, check this out. Oke, masuk ke dalam komunikasi interpersonal sama dengan komunikasi antar pribadi, yaitu komunikasi yang dilakukan antara seseorang dengan orang lain dalam suatu masyarakat maupun organisasi bisnis, dengan menggunakan media komunikasi tertentu dan bahasa yang mudah dipahami untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Suatu studi nasional mengenai direktur personal yang menyatakan bahwa kalian komunikasi interpersonal dan kalian hubungan manusia sangat diikuti oleh komunikasi lisan, yang menduduki ke-16 faktor terpenting dalam keberhasilan kerja. Oke, lalu masuk ke dalam komunikasi atau tujuan komunikasi bisnis. Yaitu yang pertama adalah memberikan informasi atau informing. Informasi yang dimaksud di sini adalah informasi yang memiliki kaitan bersama dengan aktivitas dengan berbagai pihak. Sebagai contoh, seorang sales yang ingin meningkatkan target pencapaiannya, maka ia akan berusaha untuk memasang iklan di berbagai media. Masing-masing media ini memiliki kelebihan serta kekurangan, baik dari sisi biaya maupun dari sisi impact yang didapat. Lalu yang kedua ada persuasi atau persuading. Persuasi adalah cara terbaik untuk melakukan komunikasi yang dapat digunakan saat ingin mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Persuasi ini juga sering dilakukan di dalam aktivitas pemasaran agar dapat mempengaruhi orang untuk membeli suatu produk dalam penegasan saat melakukan konfirmasi pesanan konsumen agar tidak terjadi kesalahan. Lalu yang ketiga ada kolaborasi atau collaborating. Kolaborasi merupakan satu bentuk kerjasama dan interaksi pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dapat menerima akibat dan manfaat. Adanya komunikasi ini yang membuat kerjasama bisnis dilakukan dengan sangat mudah. Maka dari itu, komunikasi bisnis dapat dilakukan dengan berbagai media melalui telepon, email, dan berbagai media lainnya. Lalu kemudian masuk ke dalam konsep komunikasi bisnis, yaitu ada attention, interest, desire, decision, and action. Mereka ini saling berketerkaitan dalam suatu konsep komunikasi bisnis yang menghasilkan komunikasi yang sangat efektif. Nah, sekarang masuk ke dalam hubungan dalam komunikasi bisnis. Yang pertama ada percaya, yaitu kita harus percaya terhadap setiap anggota dalam organisasi bisnis tersebut, dimana kita harus saling bisa mempercayakan hal-hal atau informasi-informasi yang kita sampaikan dari setiap anggota atau setiap pimpinan-pimpinan kepada seluruh anggota organisasi. Lalu yang kedua ada perilaku sportif, yaitu perilaku yang sangat-sangat bisa dibilang seperti kita harus melakukan adil dan sama rata terhadap setiap anggota. Lalu yang terakhir ada keterbukaan, di mana kita harus selalu terbuka terhadap situasi apapun dalam bidang keorganisasian atau komunikasi bisnis yang menyangkut tentang organisasi tersebut. Masuk ke dalam leadership komunikasi bisnis, yang pertama adalah pengarahan, yaitu di mana manajer itu menjelaskan sejelas-jelasnya tentang pekerjaan yang harus dikerjakan, bagaimana cara mengerjakan, dan kapan tugas tersebut atau pekerjaan tersebut dikumpulkan. Lalu yang kedua ada pembekalan, di mana karyawan itu telah memiliki pengalaman yang cukup dalam menjalankan pekerjaan, dan seorang manajer juga hanya memberikan penjelasan seperlunya saja terhadap tugas dan pekerjaan yang belum dipahami oleh karyawan. Lalu yang ketiga ada gaya kepemimpinan dukungan, di mana kayak situasi ini tuh karyawan telah mengenal teknik-teknik yang dikembangkan untuk berhubungan dengan seorang manajer. Dan manajer juga terlibat banyak dalam berbagai keputusan kerja dan memperoleh berbagai masukan dan saran dari para karyawan untuk peningkatan prestasi kerja. Lalu yang terakhir ada pendelegasian, di mana karyawan tuh telah memahami dengan baik tugas-tugas pekerjaan yang harus diselesaikan. Tetapi manajer juga harus memantau kinerja karyawannya untuk memastikan bahwa mereka tetap berada di jalur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Nah, masuk ke dalam kemampuan inti dalam komunikasi bisnis, yaitu ada pemberdayaan, intuisi, pemahaman diri, visi, dan kesesuaian nilai, di mana kemampuan ini sangat-sangat dibutuhkan oleh setiap anggota dalam komunikasi bisnis agar mereka memenuhi kriteria yang ada untuk dapat mencapai suatu kinerja yang baik dalam suatu organisasi bisnis atau dalam komunikasi bisnis yang ingin mereka bicarakan. Lalu ini adalah hal yang paling penting dalam komunikasi bisnis, yaitu adalah faktor mendengarkan. Dalam komunikasi bisnis ini, menyimak merupakan suatu percakapan yang sangat-sangat penting atau suatu
faktor yang sangat penting dalam suatu komunikasi bisnis, di mana mendengarkan bukanlah kegiatan yang statis tetapi dinamis gitu tuh. Merupakan kegiatan mendengar secara aktif percakapan dengan orang lain yang dituntut adanya konsentrasi penuh agar tidak terhalang oleh faktor-faktor pengganggu lainnya. Oleh karena itu kegiatan mendengar ini tuh bukan pekerjaan yang sepele, dan ini tuh sebenarnya benar-benar perlu diperhatikan. Semakin banyak berlatih mendengarkan, akan semakin banyak memahami dalam hal percakapan orang lain dengan baik, seperti itu. Sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah-salah, karena kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang dari diri saya sendiri dan syaitan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.